menjadi, saya pakai istilah, entitas yang tidak boleh tidak ada. Orang sadar bahwa kita harus ada. Sehingga satu sisi mereka mungkin tidak suka, tetapi mereka juga tidak bisa menyangkali bahwa keberadaan kita adalah kebutuhan. Kita membawa prinsip-prinsip yang mensejahterakan manusia. Mau tidak mau mereka harus menerima dan memberi ruang bagi kekristenan. Tetapi kalau kekristenan gagal melakukan ini, maka mau tidak mau orang juga akan sampai pada satu kesimpulan, ya gereja itu tidak harus ada. Gereja itu tidak harus ada di Indonesia, dan sekali lagi boleh ada, boleh tidak ada. Pada tahap boleh orang berpikir bahwa kita boleh ada, saudara dan saya akan harusnya bisa sadar bahwa peran kita sebagai garam dan terang dunia sebenarnya sudah gagal. Maka sekali lagi kita harus masuk ke dalam ruang sosial atau ke dalam kehidupan sosial, karena signifikansi kehidupan sosial itu, Allah sendiri melihat bahwa kehidupan sosial adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sakral, di mana saudara dan saya harus masuk. Dan kalau ada problematika sosial di sana yang kita bicarakan hari ini, justru kita masuk untuk menyelesaikannya, mengembalikannya kepada posisi yang seharusnya. Nah, kalau kita bicara mengenai kehadiran, maka poin terakhir yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah kehidupan sosial dan kehadiran kita. Kita hadir sebagai agen kerajaan Allah untuk menghadirkan pemulihan dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus. Ya, Tuhan Yesus waktu datang gak hanya memberitakan Injil, dia kasih makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang sakit. Artinya apa yang menjadi konsekuensi atau apa yang menjadi masalah yang diakibatkan oleh dosa, itu kemudian dipulihkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kehadiran gereja sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memberitakan Injil, menyatakan kerajaan Allah melalui berita Injil, seharusnya juga melalui keaktifan saudara dan saya di dalam berpikir dan bertindak di dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, kita juga mesti realistis. Setiap kali berbicara mengenai atau mengajar mengenai gereja di dalam kehidupan ruang publik, seringkali yang jadi pertanyaan adalah untuk apa kita ada? Kalau memang dunia ini kan toh kita ada, kita berjuang juga, dunia ini tidak menjadi dalam tanda petik ya, dosa tetap ada, tetap saja kita menemukan problematika sosial. Saudara, saya mesti ingat bahwa ketika Yesus mengutus orang Kristen garam dan terang, garam tidak ditempatkan di dalam dunia dalam konteks pengutusan itu untuk meniadakan kebusukan. Dia mencegah kebusukan, ya. Jadi dia menjadi semacam antiseptik, ya, tetapi itu tidak menyediakan luka di mana-mana. Dia memberi rasa kepada sesuatu bahwa tidak ada sesuatu yang tawar. Justru garam itu signifikan memang karena ada sesuatu yang tawar. Karena ada kebusukan, ada sesuatu yang baik dan mau diawetkan, maka kita hadir di situ. Garam mencegah kebusukan, tetapi dia tidak bisa meniadakan pembusukan. Saudara dan saya hadir di satu tempat. Saudara dan saya mencegah supaya ruang itu, istilah ruang itu, tidak menjadi lebih busuk daripada kondisi di mana dia bisa. Katakanlah kalau saudara hadir di situ, pertama dia busuk 1.000, harusnya dengan kehadiran saudara paling tidak dia menjadi 500. Kalau saudara bilang mau jadi 0 sama sekali nggak mungkin, karena kita semua orang berdosa. Tetapi ini yang saya sebut sebagai realistis. Kita berjuang sambil kita juga menjadi orang-orang yang cukup realistis. Bahwa garam tidak diutus untuk meniadakan segala sesuatu yang busuk itu. Kalau saudara dan saya membayangkan bahwa kita dimasukkan ke dalam itu untuk meniadakan sama sekali, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang kecewa karena kita nggak realistis. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang cukup realistis. Bahkan dia bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, poin yang berikut adalah gereja hadir itu bukan hanya sekedar melalui kita punya sumbangan-sumbangan doa. Berdoalah dan bekerja. Itu kata Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Dua ini kalau saudara lihat di dalam bahasa aslinya dihubungkan dengan kata berdoa dan bekerja, dihubungkan dengan kata dan yang menggunakan satu huruf. Istilah kata dan di dalam bahasa Yunani itu hanya dari satu huruf. Dan ada dua yang digunakan, istilah wow dan istilah wow konsekutif. Wow itu berarti dua hal yang tidak setara. Misalnya tama dan anjingnya, itu dua hal yang tidak setara. Tama dan anjing itu tidak setara. Kalau saudara pikir itu setara kan bermasalah gitu. Tapi ini tidak setara, tama dan anjingnya. Nah, tetapi kalau mau bicara mengenai tama dan istrinya, maka ini adalah dua hal berbeda yang harus dihubungkan dengan wow konsekutif. Artinya dua yang setara dan tak bisa dipisahkan. Nah, ketika bicara mengenai berdoa dan bekerja atau berusaha untuk kesejahteraan kota di Babel hari itu, Tuhan pakai wow konsekutif. Yeremia pakai wow konsekutif. Artinya ini adalah dua hal yang harus kemudian dikerjakan. Maka tidak cukup bagi saudara dan saya sebagai gereja hanya untuk berdoa bagi bangsa ini. Sekali lagi, itu nggak cukup.
Saudara dan saya nggak cukup hanya berdoa. Kadang-kadang kita puas, kita sudah berdoa syafaat di gereja, di kamar, di dalam persekutuan kita sebagai komunitas Kristen, tetapi itu nggak pernah cukup. Bahkan di dalam persekutuan jemaat kami, waktu kami sama-sama bergumul berpersekutuan jemaat, lalu saya singgung sedikit mengenai masalah di Sigi. Saya bilang, kalau kamu hanya berdoa saja dan tidak mau bersuara, kamu jangan bawa sampah masuk dalam gereja. Seolah-olah doa cukup. Tuhan perintahkan saudara dan saya berdoa dan kemudian bekerja. Kalau saudara hanya berdoa saja, maka kita tidak mengerjakan perintah Allah sebagaimana yang seharusnya. Mengapa kita harus berdoa dan kemudian setelah berdoa kita membawa diri kita untuk terlibat? Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10, ini bagian terakhir ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 28, itu adalah ciri esensial orang Kristen. Menarik. Di dalam Lukas pasal 10, orang kaya itu datang dan tanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Saudara, kalau saya jadi pendeta, lalu orang tanya, apa yang harus saya perbuat? Saya akan bilang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bukan itu jawaban Yesus. Apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus tanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Lalu setelah dia jawab, Yesus bilang, pergi dan lakukan itu. Yesus tidak sementara orang ini bahwa dia harus menghidupi ciri sejati daripada umat Allah, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Istilah mengasihi sesama tidak boleh dilepaskan dari social responsibility hari itu. Maka mau tidak mau, saudara dan saya mesti lihat bahwa keterlibatan di dalam kehidupan sosial itu adalah ciri esensial. Kalau saudara dan saya berdoa, ya itu ciri orang Kristen, namun saudara dan saya tidak menghidupi ciri yang seharusnya. Bahkan ujian bagi kualitas iman saudara dan saya, itu juga saudara bisa ukur dari dorongan hati saudara dan saya untuk terlibat di dalam kehidupan sosial. Matius pasal 25. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak pernah mengunjungi aku. Ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Apa ini? Bukankah ini yang saudara dan saya sebut sebagai persoalan atau problematika sosial dan seharusnya kita jawab? Dan oleh karena orang-orang itu tidak melakukan itu, maka orang-orang yang tidak melakukan itu ditempatkan di dalam kelompok kambing. Maka saudara dan saya bisa lihat bahwa ini berbicara mengenai apa? Bicara mengenai ciri esensial Kristen dan juga berbicara mengenai ujian bagi kualitas iman orang Kristen. Maka sekali lagi, saudara dan saya mau tidak mau, kita tidak punya pilihan yang lain. Kita mesti hadir di sana. Bagaimana saudara dan saya hadir? Ya Tuhan Yesus bilang, aku utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, dan oleh karena itu cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Saya nggak bisa jelaskan panjang, tetapi cerdik berbicara mengenai skill yang saudara dan saya punya. Kreativitas yang saudara dan saya pakai. Untuk apa? Untuk berstrategi dan mengatasi masalah. Di titik ini Allah tidak memberi petunjuk kepada kita mengenai langkah-langkah atau bagaimana kita mengatasi persoalan sosial. Tuhan menuntut secara menggunakan kapasitas akal budi kita, keahlian kita di bidang kita masing-masing, sesuai dengan studi kita, pengalaman kerja kita. Kita harus berjuang sedemikian rupa untuk mengatasi masalah sosial. Jadi ini bicara mengenai kepekaan kita dan juga berbicara mengenai apa yang saudara dan saya perjuangkan dengan pikiran dan seluruh totalitas hidup saudara dan saya. Tetapi kemudian di tengah-tengah perjuangan itu ada sebuah perintah yang lain, yaitu tulus. Artinya kreativitas saudara dan saya itu harus dibatasi oleh kebenaran. Saya sempat sharing ke Putri tulisan saya mengenai politisi yang kompeten menurut Machiavelli dan menurut Yesus Kristus. Yang membedakan Machiavelli dengan Yesus Kristus. Dua-duanya sama, mengatakan bahwa ruang publik, ruang sosial itu tidak ideal. Lalu kemudian baik Machiavelli dan baik Yesus itu sama-sama mendorong orang-orang yang mendengar mereka atau orang-orang yang membaca mereka untuk masuk ke dalam kehidupan sosial. Tapi apa yang membedakan Yesus dan Machiavelli? Machiavelli bilang yang namanya politisi kompeten harus kemudian kreatif. Apakah Yesus menolak? Tidak. Saudara lihat, Yesus bilang cerdik. Artinya harus kreatif. Menggunakan segala sesuatu yang dia punya demi panggilan ini. Kehidupan yang sejahtera di dalam dunia. Tetapi pada saat yang sama Machiavelli bilang boleh melakukan segala cara. Jadi kreativitas ini adalah kreativitas tanpa batas. Masuk ke dalam ruang yang tidak ideal dengan kreativitas yang tanpa batas. Melakukan apa saja. Yang penting tujuan tercapai. Tapi Yesus tidak demikian. Perbedaan paling signifikan antara apa yang diperintahkan Yesus dengan apa yang didorong oleh Machiavelli ada pada istilah tulus seperti merpati.
Prinsip-prinsip firman Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah itu harus mengarahkan kreativitas saudara dan saya. Kita adalah orang-orang muda yang harus masuk, tidak bisa tidak masuk ke dalam kehidupan sosial. Kita harus berjuang semaksimal mungkin dengan apa yang saudara dan saya punya, tetapi saudara dan saya tidak bisa, sekali lagi, mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang saudara dan saya harus pahami, harus kita diskusikan untuk kemudian kita pakai di dalam seluruh dimensi kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sosial. Saya mau tutup dengan ini, kehidupan sosial dan problematika yang ada di dalamnya adalah ruang suci. Saya sudah jelaskan itu. Ruang suci ini disiapkan Allah bagi saudara dan saya untuk apa? Supaya kita punya identitas sebagai umat Allah, utusan Allah, itu justru terlihat dengan jelas. Kalau saudara dan saya nggak masuk, maka justru kesaksian itu kemudian hilang. Kesaksian itu harus ada melalui kehadiran orang Kristen, keterlibatan orang Kristen. Kita memuliakan Allah di sana melalui apa yang disebut sebagai pemulihan dari situasi yang tidak ideal, dan kemudian kita memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan sosial. Saya kira saya sampai di sini, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Tama untuk materi yang sudah disampaikan. Ya, sebelumnya teman-teman saya juga minta maaf untuk kesalahan teknis tadi di awal. Dan saat ini sebelumnya saya kembali akan mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman dan juga kepada peserta di dalam seminar serial dari Komunitas Kristen, di mana seminar pada malam hari ini merupakan lanjutan dari seminar pertama kita di bulan Oktober yang lalu dengan tema How Christianity Engage in the Society. Dan kembali kita akan mengangkat tema yang kurang lebih sama memang cakupannya, yaitu tentang iman Kristen dan problematika sosial. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Tama tadi, yang mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan dan juga problematika sosial merupakan suatu kesatuan. Tetapi faktanya adalah kita bisa melihat ternyata di dalam iman kekristenan justru problematika sosial ini menjadi sesuatu yang sangat asing, bahkan menjadi sesuatu yang dihindari menjadi topik pembicaraan. Dan jika kita kaitkan dengan kehidupan saat ini, perkembangan zaman, dengan banyaknya populasi manusia yang semakin meningkat, bahkan juga dengan berbagai macam inovasi teknologi, dan juga kita bisa melihat berbagai macam tingginya pendidikan, namun hal-hal itu juga tidak menjawab tentang permasalahan sosial yang masih terjadi. Lalu bagaimanakah iman Kristen seharusnya mengambil peran di dalam permasalahan sosial ini? Masihkah ada harapan kepada kita sebagai orang-orang Kristen yang kita percaya bahwa ketika kita di dunia ini, bahkan eksistensi kita di dunia ini, kita meyakini bahwa kita hadir bukan untuk tujuan yang sia-sia, tetapi kita hadir karena kita dipercayakan Tuhan sebuah tanggung jawab yang mulia untuk mengerjakan kehendak Tuhan di dunia ini. Untuk itu kita akan melanjutkan kepada pembicara berikutnya, namun sebelumnya di sini saya akan menyampaikan profil pembicara dari Pak Tama. Beliau merupakan sarjana teologi di I3 Batu Malang, juga melanjutkan studi magister teologi di STT RII, dan juga melanjutkan magister dan doktoral di Filsafat Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif mengajar di Universitas Indonesia dan juga di STRI, dan merupakan gembala sidang di GRII. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bang Chiharji Huta Barat. Untuk waktu kepada setiap pembicara di dalam menyampaikan materinya adalah 20 menit. Dan kepada teman-teman sekalian, kita nanti akan ada sesi diskusi. Jadi teman-teman mungkin boleh menyediakan catatan atau juga alat tulisnya untuk berjaga-jaga in case akan ada pertanyaan yang muncul. Lalu teman-teman nanti bisa menyampaikan pendapatnya atau pertanyaannya melalui Zoom langsung, atau kalau mungkin sedikit segan atau malu bisa melalui ruang chat yang sudah disediakan. Baiklah, untuk profil pembicara berikutnya yaitu Bang Chiharji Huta Barat. Beliau merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Saat ini bekerja di sebuah perusahaan swasta dan aktif di sebuah lembaga non-profit Indonesia. Kepada Bang Chiharji, kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Baik, salam kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang sudah hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan sebagai buah pikiran saya dan juga pengalaman saya mungkin secara pribadi, bagaimana saya sebagai seorang Kristen dan berada di tengah-tengah problematika sosial yang terjadi pada saat ini ya.
berbicara tentang problematika sosial, saya jadi teringat kembali dengan sebuah buku yang luar biasa menurut saya, dan kebetulan buku itu dihadiahkan juga salah seorang sahabat saya yang kebetulan juga salah satu pemateri pada malam hari ini, yaitu buku dari Abraham Kuyper, itu Iman Kristen dan Problematika Sosial, gitu. Dan kebetulan hari ini saya dimandatkan dari teman-teman Kristen.id untuk menyampaikan bagaimana buah pikiran saya, dan mungkin yang saya sadur juga dari beberapa pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang menurut saya relate dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Baik, berbicara tentang problematika sosial, tentu berhubungan dengan kondisi-kondisi yang kita alami pada saat ini, yaitu berbicara soal kemiskinan, ya, kesenjangan sosial, konflik, korupsi, dan banyak kes-kes lain yang mungkin kita hadapi atau mungkin teman-teman hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemiskinan, kesenjangan sosial, konflik, dan ini adalah akibat daripada, kalau kita kaitkan dengan politik, bisa diakibatkan daripada kebijakan-kebijakan politik dalam suatu negara, gitu. Dan tentunya bagaimana kita sebagai seorang Kristen melihat ini dan menjadikan ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Namun dalam realitanya yang saya lihat dalam pengalaman pribadi saya sebagai seorang Kristiani, justru saya melihat justru gereja justru sangat jarang, bahkan dibilang tabu untuk berbicara soal isu sosial dan politik, gitu. Seakan-akan isu sosial dan politik seperti yang disampaikan dari Pak Tama tadi, sebuah wilayah yang tidak layak untuk ditempati, sebuah wilayah yang tidak layak kita masuki atau tidak religius, gitu ya. Padahal tempat ini, wilayah ini adalah di mana tempat kita seharusnya masuk sebagai seorang Kristiani, gitu. Saya menyampaikan, menurut pandangan saya ada beberapa hal yang menjadi yang melatar belakang kenapa sih pada akhirnya kekristenan, ya, atau orang Kristen atau komunitas-komunitas yang saya alami justru sangat jarang berbicara soal isu-isu sosial dan politik, gitu. Yang pertama itu adalah saya menganggap bahwa gereja dan komunitas Kristen itu jarang membicarakan atau mendiskusikan, gitu ya. Saya mengalami sejak dari mahasiswa, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita mengajak teman-teman saudara seiman, gitu ya, dalam sebuah skup pelayanan untuk mendiskusikan hal-hal lain, sangat sedikit sekali orang yang mau terlibat, gitu ya. Baru yang kedua, ada juga pemahaman yang mungkin salah terhadap gerakan pietisme yang mungkin muncul di abad ke-17, ya, dan muncul juga di Asia atau di Indonesia masuk di tahun 1797 waktu itu, di mana gerakan pietisme yang disalahpahami oleh umat Kristen seakan-akan bahwa adanya pemisahan antara kesalehan pribadi dan juga dengan kesalehan sosial. Baru berikutnya adalah gereja tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam upaya pengentasan kemiskinan dan isu-isu sosial lainnya. Jadi seakan-akan adanya pelimpahan kepada hanya sekedar, jadi pengentasan kemiskinan itu tugas negara saja. Jadi tidak ada gereja mengambil andil dalam persoalan kemiskinan ini. Palingan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya karitatif, gitu ya, penyuluhan atau kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, gitu. Baru yang berikutnya adalah politik dan kehidupan sosial justru juga dianggap sebagai konteks yang terpisah dari kehidupan Kristiani. Mungkin tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Tama soal ini. Dan yang berikutnya, secara praktik, politik dianggap sebuah konten yang kotor, gitu. Jadi politik ini dianggap satu hal yang tidak layak kita masuki, tidak ada hubungan dengan kekristenan, mungkin, gitu. Baru yang berikutnya justru, tapi ada hal yang unik dari apa yang pemikiran seorang Abraham Kuyper, ya. Kalau kita kenal, kalau teman-teman mungkin baca dalam bukunya yang hanya terdiri dari 95 halaman, yang berisi dari pidato Abraham Kuyper yang dipidatokan pada tahun 1891, di mana kalau kita kenal seorang Abraham Kuyper adalah seorang Calvinism, dan dia seorang teolog dan pengajar, jurnalis, dan juga seorang politisi. Cukup unik sekali, ya teman-teman. Di mana dia seorang teolog, dia seorang pengajar, dia seorang jurnalis, dan juga seorang politisi. Bahkan kalau kita tahu, dia juga seorang perdana menteri di Belanda waktu itu, gitu. Dia menganggap justru bahwa kekristenan tidak dapat menutup mata terhadap permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya. Bahkan berikutnya dia menyampaikan bahwa kekristenan bukan saja tetap relevan untuk menjawab permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan agama Kristen merupakan satu-satunya harapan bagi penyelesaian permasalahan yang terjadi di setiap negara. Nah, semangat Abraham Kuyper ini harusnya kita bawa dalam konteks keindonesiaan, di mana kita sebagai orang Kristiani harus terlibat dalam permasalahan-permasalahan atau problematika sosial tadi, menyangkut soal kemiskinan, kesenjangan sosial,
korupsi atau praktek-praktek lain yang menjadi sebuah problem yang masih kita hadapi sampai hari ini. Gitu. Bahkan dalam teori kedaulatan atau dikenal dengan sovereignty yang dikemukakan oleh seorang Abraham Kuyper, di mana dia mengatakan bahwa negara, seni, ekonomi, keluarga, dan ilmu pengetahuan atau skup-skup ini kita harus hidup di dalamnya, kita harus terintegrasi di dalamnya. Bahkan dia menyampaikan bahwa temporal and eternal life, our life in the world, and our life in the church, religion, civil life, church and state, and so much more go hand in hand. They may be not be separate. Jadi tidak ada pemisahan antara kehidupan dan sekuler ataupun religius. Di mana kita harus hidup di dalam kedua sayap itu seperti yang disampaikan Pak Tama tadi itu. Justru dan di mana teori ini mendorong orang Kristen harusnya masuk ke ruang publik dan terintegrasi dengan seluruh aspek kehidupan dan bertanggung jawab penuh kepada Allah. Yang berikutnya adalah bagaimana konsep politik dan problematika sosial. Jika kita lihat dalam konsep politik, politik adalah sebuah seni untuk mengelola kekuasaan. Ya. Mungkin politik adalah hal yang mungkin jarang kita bicarakan ya dalam skup kekristenan ataupun diskusi-diskusi dalam kekristenan. Dimana karena anggapan-anggapan yang muncul tadi gitu. Kalau kita berbicara soal politik, ini adalah soal bagaimana mengelola sebuah negara. Dan kita tentu tahu bahwa dalam konsep politik ada itu yang namanya state atau apa tujuan negara. Kalau dalam Indonesia mungkin kita bisa lihat dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Salah satunya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Baru yang kedua, konsep politik juga berbicara tentang power. Ya. Power berbicara soal kekuasaan. Bagaimana kapabilitas dalam mengelola, meyakinkan dan mengendalikan dalam sebuah skup pemerintahan. Baru yang berikutnya adalah berbicara soal decision making. Bagaimana seorang pemimpin dalam sebuah negara mengambil sebuah keputusan yang pro terhadap problematika sosial tadi. Gitu. Baru yang berikutnya mengenai polisi ataupun kebijakan-kebijakan yang munculkan. Bagaimana kita melihat contohnya kebijakan-kebijakan yang muncul di tengah-tengah kita atau mungkin menjadi sebuah perdebatan yang terjadi hari ini. Contohnya kita bisa melihat bagaimana kebijakan soal Minerba, ya undang-undang Minerba yang dimunculkan yang justru menurut saya justru sangat merugikan kepada bangsa Indonesia sendiri, warga kita sendiri gitu. Ada tahapan-tahapan proses-proses yang menurutku dilanggar. Berikutnya adanya soal undang-undang KPK gitu. Saya melihat justru undang-undang itu justru melemahkan proses penegakan korupsi yang terjadi. Bagaimana kita memahami ini proses-proses politik ini? Baru berikutnya yang terakhir adalah bagaimana dimunculkannya contohnya undang-undang soal tenaga kerja. Bagaimana kita berdebat di ruang publik mengenai soal kebijakan ini, teman-teman. Dan saya salah satu yang menolak keras kebijakan yang dimunculkan karena saya menganggap bahwa ada poin-poin yang sangat merugikan buruh ya. Sehingga kebijakan ini menurut saya syarat dengan kepentingan-kepentingan yang terjadi gitu. Baru berikutnya bagaimana soal mendistribusikan hak dan kewajiban. Bagaimana kita sebagai warga negara kita mengetahui hak dan kewajiban. Kalau kita tidak mengetahui konsep-konsep politik tadi. Bagaimana dalam konteks berbangsa, contohnya kita sebagai warga negara, kita hanya sekedar membayar pajak kita, tapi kita tidak mengetahui apa menjadi hak kita. Gitu. Jadi yang menjadi catatan penting buat kita bersama adalah bahwa di mana sebagai anak bangsa, sebagai warga Kristen, kita juga harus mengetahui bagaimana konsep politik itu, bagaimana kita terjun di dalamnya, bagaimana kita memahami politik itu secara utuh. Lalu bagaimana dengan hubungan pemerintah negara dengan masyarakat? Ya? Kita harus pahami bersama bahwa hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu atau negara dengan pemerintah dengan masyarakat itu adalah sebagai partner. Ya. Partner itu diwujudkan lewat apa? Kalau dari masyarakatnya adalah kita bisa lihat bagaimana dalam Roma juga itu dijelaskan bagaimana kita patuh kepada pemerintah, patuh terhadap aturan-aturan yang dibentuk. Gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus menjadi masyarakat yang bertanggung jawab gitu. Masyarakat bertanggung jawab itu dalam artian apa? Kita harus melakukan kritik dan kontrol sosial gitu. Kita mungkin masuk di dalam fase di mana kita melek politik tapi tereduksi oleh proses kultus dan mengkultuskan gitu. Kita mematikan kritik dan sosial kontrol itu karena kita mengidolakan sosok tertentu ya. Mungkin ini menjadi fakta yang terjadi hari ini. Kita mengidolakan seorang pemimpin, sehingga kita tidak menghidupkan lagi, kita tidak mengaktifkan lagi fungsi kritik dan kontrol sosial lagi sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai masyarakat sosial tadi. Dan kita harus pahami juga bahwa bagaimana hubungan antara society dan state. Di mana society
society atau masyarakat ini juga harus menjadi masyarakat yang kuat. Demikian juga dengan pemerintah. Tapi harus menjadi berpartner, harus bekerja sama bagaimana untuk mewujudkan keadilan sosial seperti yang termaktub dalam sila kelima dalam Pancasila kita. Baru berikutnya adalah lalu apa tugas dan tanggung jawab orang Kristen dalam bernegara sebagai warga Kristiani? Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah menurut pandangan saya orang Kristen harus melek politik. Ya. Dalam artian ini kita harus terlibat dalam perkembangan politik yang terjadi. Kita tidak bisa menjadi seorang yang apatis ataupun menjadi seorang yang skeptis. Karena akibat tadi faktor-faktor kita menganggap bahwa politik itu kotor. Sehingga kita sebagai warga negara tidak mau masuk ke dalamnya. Justru menurut saya, setiap warga negara, tanpa terlepas dari apapun profesinya, menurut saya justru harus melek politik, harus terlibat di dalamnya. Kita harus masuk dalam gerakan-gerakan politik moral seperti yang disampaikan tadi. Gitu. Dan ini harus dilakukan oleh setiap orang, setiap warga Kristiani, tanpa melihat apapun profesinya. Gitu. Baik kita seorang ekonom, kita kerja di bank, kita kerja seorang petani. Menurut saya kita semua harus tetap melek politik. Bahkan menurut Bertolt Brecht atau seorang penyair Jerman mengatakan bahwa buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya tergantung kepada keputusan politik. Kita harus sama-sama pahami teman-teman bahwasanya jika apa jadinya sebuah bangsa jika warga negaranya tidak terlibat atau tidak melek ataupun dalam gerakan-gerakan moral yang seperti yang saya sampaikan tadi. Baru berikutnya adalah kita harus mau ambil bagian dalam atau terjun ke dalam politik praktis tadi. Ya mungkin kalau dalam konteks gereja, mungkin gereja tidak bisa terjun ke dalam politik praktis. Namun kita warga gereja, apa seperti mungkin orang-orang yang sudah lakukan di awal, mungkin seorang Ahok ya, yang sudah terjun ke politik praktis, di mana dia melakukan pembenahan, melakukan reformasi birokrasi. Dan saya rasa setiap orang-orang yang terpanggil dan ingin masuk ke dalamnya, harus mau memang masuk ke dalamnya dan memang betul-betul mengerjakan dan mau ambil bagian dalam politik praktis tadi. Bahkan dalam BTP, Ahok menyampaikan bahwa saya belum mampu membantu orang sakit maupun sekolah. Kalau saya jadi pejabat semua orang miskin bisa saya bantu. Dalam artian apa? Masuk ke ranah politik adalah sebuah posisi yang sangat potensial di mana orang Kristen bisa melakukan perubahan. Dan tentu ini berpengaruh terhadap problematika sosial yang terjadi. Sebuah kebijakan politik seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu kebijakan apapun itu akan mempengaruhi apa yang terjadi dalam sebuah negara. Dan tentu ketika orang Kristen mau ambil bagian dalam politik praktis ataupun kepedulian terhadap politik, tentu akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan problema-problema sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan hal yang lainnya, saya rasa bisa diminimalisir lewat gerakan-gerakan yang kita kerjakan. Yang berikutnya adalah orang Kristen harus mau ambil bagian dalam posisi strategis untuk melakukan perubahan sosial. Mungkin kondisi yang terjadi hari ini justru kita lihat bahwa kemiskinan itu lebih banyaknya di sektor pertanian atau mayoritasnya di pedesaan. Menurut saya seorang sarjana pertanian, menurut saya harus berani juga ambil bagian bagaimana menjadi seorang petani. Seorang ekonom juga harus berani bagaimana masuk ke sektor-sektor real, di mana kita masuk ke bank-bank yang kecil yang memang memberikan fasilitas pembiayaan kepada petani-petani kecil. Dan kita tidak bisa menutup mata kepada hal-hal tadi. Dan ini mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan, bagaimana orang Kristen harus mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan politik, bagaimana agar kita bisa minimalisir problematika sosial yang terjadi dalam bangsa kita. Kesimpulan saya yang terakhir adalah, ini saya kutip dari beberapa tulisan dari Abraham Kuyper dan Pak Yongki Karman. Kesimpulannya adalah bahwa persekutuan dengan Tuhan itu haruslah menembusi dan mewarnai seluruh perasaan, persepsi, sensasi, pikiran, imajinasi, kehendak, tingkah laku, dan kata-kata kita. Persekutuan dengan Tuhan tidak boleh kita pandang sebagai faktor yang terpisah dari aspek kehidupan lainnya. Ia harus menjadi nafas bagi seluruh keberadaan kita. Jika seorang Kristen menyatakan percaya kepada Allah dan mengasihinya, tetapi tidak berbuah nyata dalam kasih kepada sesama, lingkungan, dan kehidupan berbangsa, maka imannya hanya disebut sebagai iman utopia. Kasih kepada Allah harus berbuah nyata bagi sesama, gereja, dan bangsa. Dengan kata lain, kata harus berbuah dalam karya. Musuh bersama kita adalah sergapan kemiskinan yang dalam jangka panjang mematikan. Jika kita terus mengedepankan keumatan dan mengabaikan spirit kebangsaan, tidak cukup kekuatan kita menghadapi musuh yang mematikan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bang Ciharji Huta Barat. Dari apa yang sudah disampaikan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa selama ini kita sibuk mencari jawaban bagaimana peran kita sebagai orang Kristen untuk ambil bagian di dalam mengatasi problematika sosial yang terjadi. Padahal sesungguhnya jawaban yang kita cari adalah kita harus terjun langsung. Jadi kita tidak lagi sibuk bertanya, tetapi bagaimana kita mempertanyakan diri kita ke sektor mana kita seharusnya ambil bagian di dalam mengatasi berbagai macam problematika sosial yang ada. Sebuah penyampaian materi yang sangat menarik, dan kita masih akan melanjutkan materi kita, yaitu yang terakhir akan dibawakan oleh Bang Vincent Simanjorang. Beliau merupakan lulusan atau alumnus dari Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, juga melanjutkan Magister Sains Ekonomi di Universitas Indonesia. Beliau saat ini bekerja sebagai aparatur sipil negara di lembaga administrasi negara. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat malam bagi kita sekalian. Mohon cek sound sekali lagi apakah terdengar dengan jelas suara saya. Terdengar, Bang. Ya, cukup karena jelas. Terlalu sering Zoom, terkadang saya udah pernah itu ngomong 5 menit, rupanya jaringan saya bermasalah, jadi ini pastikan saja. Pertama-tama terima kasih kepada Komunitas Kristen untuk terselenggaranya acara ini, pada adik saya, saudara saya, Mardi Seraib, yang sudah mengundang, dan juga Kelvin Pasaribu. Saya juga rindu wajahnya yang mana ya, karena hanya kontak lewat WA. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Dari Sabang sampai Merauke, saya ikut 2 minggu lalu acara ini, ada dari Papua juga. Suatu berkah anugerah itu ya di tengah corona, yang tidak mungkin selama ini diskusi secara virtual. Kita bisa dengan teman-teman baik di Papua, baik di Kupang, baik di Miangas, bahkan kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan dan berdiskusi dan saling menguatkan. Untuk itu mari kita sekali lagi berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, sesi demi sesi sudah terlaksana, kiranya Tuhan menyertai sesi-sesi berikutnya. Roh Kudus yang bekerja bagi kami ya Tuhan, agar Engkaulah yang diberitakan di tengah problematika sosial yang ada ini. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, berikan hikmat dan bijaksana dan kerendahan hati dalam menyampaikannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi tema kita adalah iman Kristen dan problematika sosial, bagaimana kekristenan orang Kristen bisa aktif dan bisa berbaur dengan baik di dalam komunitasnya, baik di masyarakat maupun di bernegara, yang dimintakan pada saya, dan dalam 20 menit ini ya saya akan coba sampaikan dengan sederhana mungkin, dan kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Bahan sudah saya share di chat, silahkan nanti di download. Nah, jadi memang persoalan yang menarik saat ini adalah apa sih masalah sosial itu. Jadi memang kompleksitasnya itu begitu tinggi ya. Nah, saya pakai ada ilustrasi sini, ada masalah kemiskinan tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Pak Tama dan saudara saya Ciarji. Ragam masalah sosial ini, kompleks. Kalau kita bahas satu persatu, mungkin sesi khusus poverty 1 hari pun nggak cukup. Kita bahas kesehatan nggak cukup, equality nggak cukup, kebebasan apalagi itu nggak cukup. Nah, kita lihatlah ya uniknya sekarang ini, belum lagi ada masalah pernikahan sejenis, kompleksitas begitu tinggi. Kemarin saya kebetulan nongol di beranda saya itu ada atlet, dia menikah sama boneka. Ini apa ini? Ini bahaya. Bahaya. Kalau Krisma, saya sudah mengalami sekali ya isu terorisme ini. Saya pernah rapat di kantor, saya sampai dicek. Hanya alasannya karena ini, jenggot saya. Jadi seolah-olah kalau orang pakai jenggot itu identik sama radikalisme, identik sama terorisme. Saya heran juga. Padahal sebenarnya ya kita mana yang kita suka, dan kita yang penting masih dalam batas kewajaran.
Jadi kita juga sudah melihat bagaimana dunia ya, ada menteri sosial, ada menteri kemiskinan, ada menteri perencanaan, semua. Bahkan di Indonesia sendiri ada dia jabatan fungsional khusus di pemerintah, namanya itu pekerja sosial. Saya juga baru tahu itu kemarin ada acara di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, ada khusus dia. Jadi dia menangani masalah-masalah sosial. Jadi memang sebenarnya itu juga di luar negeri ada ya social worker. Kalau kita lihat film Joker, mungkin teman-teman lihat ada si Jokernya itu didiskusi dan diasuh oleh petugas sosial. Jadi memang kompleksitasnya sampai ada khusus jabatan fungsional demikian. Nah, Forum Dunia sendiri, PBB itu merumuskan tiap 15 tahun. Ada namanya agenda pembangunan global. Nah, sekarang itu disebut dengan agenda pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Mereka rapat itu, saya kebetulan juga ikut ketika masih di Bappenas, merumuskan apa sih problema sosial yang diselesaikan dalam 15 tahun ke depan. Nah, sepakatin ada 17, kerucut sampai dia 229 problem yang harus diselesaikan, itu ada indikatornya. Wah, ini rumit amat ya memangnya dalam kehidupan ini. Tadi Leciari juga sudah menyajikan tadi. Nah, hingga masalah-masalah sosial seperti sekarang ini mengenai corona, kita sudah lihat ya, impact-nya begitu besar sampai gereja saja juga mengalaminya. Kita tidak bisa bersama-sama berbakti di gereja. Jadi tak heran ya kalau kita lihat ya, orang sering kita bahkan ada buku, di mana Tuhan ketika ada problema seperti ini? Apakah Tuhan diam gitu? Nah, ini kerap ya kita ya kalau keluh kesah kan seperti itu orang Kristen juga. Mana ya Tuhan ya ketika saya susah gitu. Nah, hal ini yang demikian juga sering membuat pemikiran-pemikiran termasuk juga tadi kalau Pak Pendeta Tama menyebut Karl Marx, ada Max Weber juga yang menyoroti. Dia menyoroti dua hal ya. Dia mengakui bahwa etika Kristen itu betul-betul membuat orang itu bekerja dengan baik, bekerja dengan baik. Do the best, do the best. Kita lihat produk-produk yang dihasilkan ya dari negara-negara Kristen, in majority Jerman. Kita bisa lihat teknologi mereka begitu canggih. Tapi kemudian melihat karena memang kejatuhan manusia dalam dosa, ya begitu. Siapa yang tidak tergoda dengan masalah kapitalisme hingga menumpuk kekayaan. Hingga kita lihat ya catatan dari Oxfam ya. Saya tuliskan itu di bulan Juli, catatan Oxfam itu. Di Indonesia, kekayaan 4 orang terkayanya itu sama dengan 100 juta orang termiskin ya. Ini kalau kita lihat juga orang kaya itu, sepertinya mereka orang-orang Kristen gitu. Sehingga kita bertanya, ini gimana gitu. Sehingga orang, wah Tuhan kok nggak bekerja. Perang, ketika susah, terorisme. Nah, menurut saya itu salah target ya. Salah target. Yang harusnya ditanya adalah kita yang label KTP-nya Kristen ini, masuk saya. Di hari ini saya bukan bercerita bahwa saya yang lebih baik di antara kita sekalian. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin membangun suatu pemahaman bersama, membangun suatu komitmen untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pertanyaan paling tepat adalah di mana kekristenan saat ini? Di mana kita, saya dan saudara sekalian? Nah, menyangkut dengan iman Kristen problem sosial tadi sudah disinggung oleh saudara Ciarji. Ini adalah suatu pemikiran hebat dari seorang Abraham Kuyper. Abraham Kuyper itu unik gitu. Dia pendeta, dia jurnalis, dia anggota parlemen, dia perdana menteri gitu. Ini suatu langkah ya, kok bisa ya gitu ya. Apalagi zaman setelah Alkitab, saya melihat kayaknya jarang ada seorang kayak Abraham Kuyper. Nah, tapi Abraham Kuyper ini memperlihatkan kepada kita, saya merumuskan demikian. Jadi dia bisa berpikir bahwa kedaulatan Allah dalam Alkitab, teologi iman Kristen dengan berpolitik itu bisa, harus sinkron, harus bisa sama-sama mewujudkan yang disebut dengan Civitas Dei ya, City of God, kota Allah. Itu publikasi yang luar biasa dari Agustinus, nanti di pemaparan berikutnya. Dia melihat kekristenan itu tidak bisa demikian gitu. Kristen itu harus aktif. Tadi saudara Ciarji sudah dengan baik
Nah, oleh karena itu juga saya mengharapkan teman-teman sekalian bisa memiliki buku ini. Ini cuma 60-70 halaman, kurang dari sejam itu tuntas dibaca. Bahkan ada e-books-nya di internet ya, nanti bisa dilihat lebih detail. Nah, apa kota Allah itu? Kota Allah ini pemikiran daripada Agustinus ya. Kota Allah Agustinus itu di abad ke-5. Ya, membuat satu luar biasa ya, itu the City of God. Bagaimana kota Allah melawan City of Pagan, orang-orang yang begitu dosa. Itu konteks di Roma zaman dulu ya. Dia melihat bagaimana kebenaran, keadilan, bagaimana persoalan-persoalan sosial itu bisa diatasi, tentunya dengan kedaulatan Allah ada dalam kota tersebut. Bagaimana kondisinya ketika itu Roma, perjuangan daripada Rasul Paulus hingga dia dipenggal, bagaimana para martir kita di jemaat mula-mula, kita bisa lihat mereka dianiaya, disiksa, sehingga membuat kota Roma itu, tadi ada saya lihat baca pertanyaannya, kenapa, bagaimana kalau kita itu dibenci, cemburu? Inilah satu saksi sejarah bagaimana pembakaran dulu di Roma dituduh orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu membawa pembaharuan yang luar biasa. Kaisar-kaisar zaman dulu, Nero khususnya itu begitu takut kekristenan akan menguasai Roma. Nah, bila kehendak Tuhan yang jadi, tidak ada yang tak mungkin. Nah, ini kemudian berproses hingga kaisarnya menjadi Kristen, dan kitalah sekarang buah-buah tersebut. Tapi seolah problema sosial itu tidak pernah berhenti gitu. Ini sudah menjadi kota Kristen, kok kemudian kemerosotan terjadi. Nah, disitulah kemudian kita lihat bagaimana transformasi iman Kristen. Sama ini kita bagikan saya Pontius Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Demikian juga kita, orang-orang bahkan yang sudah Kristen, gimana ya? Gimana itu? Kita selalu saja bertanya, tapi tidak pernah kita berusaha mengimani, menghidupi apa yang disebut dengan Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa kita itu jangan serupa menjadi dunia ini. Nah, banyak kita itu terlalu khawatir dibenci, terlalu khawatir nanti tidak disukai oleh komunitas. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana Rasul Paulus meminta bahwa kita berubah akal budi kita, sehingga kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian kita harus kembali, iman Kristen dan problem sosial itu tidak lepas daripada firman Tuhan yang ditulis oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati adanya. Jadi ini yang perlu kita sama-sama dalami, kita sama merenungi untuk bisa kita diberikan Tuhan karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah zaman yang begitu dinamikanya cepat, begitu bengkok ini. Nah, lalu bagaimana Kristen bisa engage, bisa kemudian berkontribusi di dalam lingkungannya, dalam masyarakat, di dalam negara? Nah, saya kembalikan kita kepada Alkitab. Jadi bagaimana Kristus dengan, kalau di Alkitab judulnya adalah orang muda yang kaya, kalau di teks New King James Version diberikan judul The Rich Young Ruler. Jadi kita bisa lihat ini mantu yang luar biasa, ini idaman semua ibu ya. Dia sangat taat Taurat, dia sangat melakukan segala firman Tuhan, tapi dia tidak rela jika Tuhan meminta hartanya itu dilepaskan. Nah, harta ini maksud apakah itu? Apakah cukup hanya harta materi? Bukan hanya itu, saudara-saudara. Itu terlalu sempit. Tadi saudara Cari menyampaikan, kita juga harus kontribut dalam pemikiran-pemikiran. Demikian juga, kita diberikan Tuhan banyak harta. Tidak hanya materi, kita juga punya tenaga, kita juga punya pemikiran. Nah, itu yang perlu kita kontribusikan, kita manifestasikan di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, lalu bagaimana kita lihat di dalam kisah ini, Tuhan menyebutkan bahwa lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum pada orang kaya masuk surga. Itu menurut saya suatu firman yang sangat memukul sekali ya gitu ya. Kalau orang yang tidak beriman, mana mungkin gitu. Nah, tapi kita harus ingat bahwa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Nah, demikian juga tadi ada pertanyaan, apakah mungkin nanti seorang Kristen akan memimpin Indonesia ini? Siapa bilang tidak mungkin? Bila kehendak Tuhan yang jadi,
Nah, itu yang sama-sama nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, fondasi utamanya tentu saya lihat bagaimana kita bisa engage. Injil. Kalau tidak lagi fondasi kita adalah Injil, wah kita udah chaos sekali nih. Ya kita sia-sia hari ini berdiskusi panjang lebar bila kita tidak mau sama-sama rendah hati bahwa fondasi utama melaksanakan engagement di society adalah Injil. Jadi sebenarnya di dalam kitab kita sudah jelas rambu-rambu di dalam melaksanakan kehidupan kita baik di bidang sosial, di bidang ekonomi. Nah, itu yang perlu kita manifestasikan. Nah, sehingga dulu presiden pendiri Amerika menyebutkan tidak mungkin suatu pemerintahan dengan benar tanpa Tuhan, tanpa Alkitab. Itu George Washington. Nah, kita bisa lihat sekarang Amerika jadi apa sekarang? Obama melegalkan pernikahan sejenis. Mau apa lagi aborsi? Saya tidak tahu kalau Joe Biden nanti terkait aborsi ini bagaimana. Saya bingung. Saya tidak tahu betapa sedihnya mungkin George Washington dan pendiri bangsa Amerika yang banyak berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa lihat kampus-kampusnya mereka, Harvard, Yale, Princeton didirikan atas firman Tuhan. Kalau kita lihat lagi logonya bisa sambil di search, itu banyak mengutip firman Tuhan. Nah, betul-betul fondasi mereka adalah firman Tuhan. Dan saya juga yakin dan percaya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan firman Tuhan. Founding fathers kita banyak sekolah di Belanda, tentunya banyak dipengaruhi oleh Injil pada waktu itu. Nah, lalu Indonesia, dunia dipermalukan. Orang Kristen dipermalukan oleh seorang yang rentah seperti ini. Siapa dia? Gandhi. Gandhi itu adalah orang yang sangat mengagumi Kristus, mungkin lebih rajin baca Alkitab daripada saya. Dan dia memanifestasikan setiap apa yang dia baca dari Alkitab untuk mempermalukan orang-orang Kristen, yaitu orang Inggris. Yang begitu menganiaya, yang begitu penuh ketidakadilan. Nah, Mahatma Gandhi ini bahkan dipuji oleh Albert Einstein ya. Albert Einstein menyebut, orang nggak akan percaya ada orang pernah hidup kayak Mahatma Gandhi. Nah, mungkin nanti teman-teman bila ada waktu senggang bisa menonton, ada filmnya Gandhi dapat Oscar. Di situ nanti disebutkan kok dia mengakui bahwa dia banyak belajar tentang firman Tuhan. Nah, kita miris ya lihat orang Gandhi, dia lebih banyak mungkin baca khotbah di bukit daripada kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu keberanian menyatakan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih Tuhan. Itu saudara-saudara. Kita banyak contoh. Saya tidak mau menyebutkan contoh yang tidak real, tidak berbasis Alkitab. Kita sudah lihat Yusuf dibuang, difitnah, tapi dia kemudian dipakai Tuhan memimpin Mesir, diberikan mandat oleh Firaun. Dia luar biasa. Lalu kita bisa lihat bagaimana Daniel dibuang ke gua singa, Sadrak, Meshach, dan Abednego dibakar. Bahkan mereka bilang, meskipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka tak beriman kepada Tuhan. Ya, ini iman. Jadi kita membahas banyak iman sini, inilah iman Kristen. Bagaimana mereka membuat standar apa? Standar kehidupan Kristen, standar berdasarkan firman Tuhan. Tak heran, Daniel diberkati Tuhan bisa dia memimpin di 3 rejim, mulai dari Nebukadnezar, Darius, dan Cyrus. Lalu kita bisa lihat juga Elia. Elia tidak takut dengan Ahab, dia bahkan membasmi nabi-nabi palsu. Dia tidak takut bertemu dengan Raja Ahab, dibunuh, diancam, dan dia juga memperhatikan janda. Nah, lalu kemudian di masa sekarang kita ada Mother Teresa. Mother Teresa inilah yang kemudian dalam tanda kutip diizinkan Tuhan menunjukkan kepada dunia bahwa di India tidak hanya ada Gandhi, tapi ada juga anak Tuhan, Mother Teresa. Kita lihat dia berdasarkan aksi nyata. Saya mengutip ya khotbahnya almarhum Rafi Zakarias. Dia menyebutkan bahwa ketika Mother Teresa meninggal, ada orang yang datang di sana, Presiden Albania. Albania waktu itu bahkan mungkin sampai sekarang ya, adalah tempat yang paling ateis di dunia ini. Tunduk kepada seorang yang betul-betul dia lihat menjadi contoh. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita dulu punya berkat. Ini sekaligus kita kembali ke sejarah. Dulu ada Jenderal Hugeng. Bahkan sampai ada orang gara-gara statementnya mengutip Gus Dur, polisi jujurannya 3, polisi tidur, atau polisi dan polisi Hugeng diadukan. Karena dia saksinya atas saksi hidup. Lalu ada Yap Tiam Hien.
Sampai Arif Budiman menyebutkan dia tribal minority. Sudah Tionghoa, Kristen, jujur pula lagi. Nah, inilah yang perlu kita teladani, teladan para nabi kita, teladan pada rasul kita, teladan pada orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Mereka semua kemana? Nah, ini perbedaan antara iman Kristen di dalam dunia sosial. Fokus pada Kristus. Fokus kepada Kristus adalah fokus kepada salibnya. Kalau di buku manajemen ada namanya disiplin kelima, itu yang kemudian orang panut dalam berorganisasi, di dalam berinteraksi. Kristus sudah menyebutkan ada disiplin ketiga ya. Ada 3 disiplin. Yang pertama sangkal diri, kedua pikul salib, yang ketiga mengikut dia. Nah, ini yang perlu kita teladani teman-teman. Mereka tidak takut dicemooh, mereka tidak takut nanti tidak ada teman. Nah, memang begitu, kebenaran itu menyakitkan. Nanti saya akan Tuhan perkenan nanti 5 menit untuk memberikan beberapa testimoni, beberapa kesaksian dalam hidup kami dan keluarga kami. Fokus kepada Kristus. Nah, kita sudah lihat banyak sekarang ini orang melakukan sesuatu yang baik, tapi tolonglah bikin saya ada sponsornya. Tolong ya, saya dibikin nama saya ini di dalam itu. Nah, mereka ini tidak. Mereka tidak butuh nama. Karena mereka yakin, yang penting nama mereka tercatat di buku surga, di buku kehidupan. Itu yang terpenting bagi para tokoh-tokoh ini. Lalu aksi nyata, saya menyebut aksi nyata ya. Setelah kita beriman, kita sola scriptura, tota scriptura, kembali kepada Alkitab, lakukanlah hal-hal sederhana. Tunaikan kewajiban kepada negara. Tunaikanlah, bayarlah pajaknya. Bayarlah BPJS kesehatannya. Saya prihatin ya, saya kebetulan ada paper dulu waktu masih diklat bareng tim. Ada 60 juta yang belum terdaftar BPJS. Dan kami duga itu banyak orang-orang sebenarnya yang mampu. Nah, kita contoh sederhana aja. Ya, meskipun banyak kelemahan BPJS, meskipun banyak kelemahan dalam pajak, tetaplah tunaikan kewajiban kita. Itu merupakan contoh konkret kita berbuat nyata sebagai orang Kristen. Bukan mengajak orang, tarif BPJS sekarang udah naik, pelayanannya gitu-gitu aja. Bukan, saudara-saudaraku. Kita lakukan yang sederhana, yang bisa menolong sesama kita, yang bisa menolong bangsa dan negara kita. Lalu kedua, lawan KKN. Ini yang paling penting. Kita bisa lihat contoh tokoh-tokoh yang tadi saya sebut. Ada banyak lagi. Kita paling korup. Baru-baru ini ada publikasi. Dan paling herannya lagi, saya Sumatera Utara misalnya. Itu banyak Kristen. Tapi kasus-kasus korupsi begitu tinggi. Bahkan, mohon koreksi saya, saudaraku CRJ, ada korupsi patung Yesus. Patung Yesus saja benar. Itu mau jadi apa kita gitu loh. Saya malu, karena di Tarutung itulah no mention, mau diracun, mau dibunuh. Dari Jerman mengabarkan Injil menyebut saya yang harusnya jadi penyembah animisme, dinamisme. Pak Manjorang itu, Pak Wilmar Manjorang itu mungkin itu penyembah gunung Kebuit kalau tidak ada no mention di pimpin Tuhan. Ini suatu prihatinan. Lalu kemudian pengabdian masyarakat tadi Pak Tama sudah menyebutkan ada kakek regional. Marilah mengabdi hal yang kecil. Mengabdi itu bisa juga mendukung. Sayang sini saya lihat nggak ada Bang Derwin ya. Bang Derwin baru membentuk namanya ada Pemuda Kristen Bangkit. Mereka mengusung aksi-aksi nyata, mulai dari membangun literasi perpustakaan dan contoh-contoh lainnya. Kita banyak pengabdian-pengabdian kita. Bahkan sekarang gereja saja sudah menjadi bagian dari pemerintah untuk mendukung dalam pendanaan. Karena dilihat gereja itu punya pendanaan yang begitu besar, tetapi mereka terus sibuk. Saya melihat terus sibuk di internal, susah memikirkan eksternal. Padahal banyak bisa dibuat. Bisa membuat sekolah, bisa membuat rumah sakit, yang mana bisa membantu pemerintah yang dananya sangat terbatas. Lalu bergabunglah menjadi aparatur negara. Tadi Leciardi sudah menunjukkan, nanti saya juga akan semua. Kita tidak akan bisa mengubah kalau kita tidak bergabung. Tadi Pak Tama sudah menyebutkan. Terima kasih Pak Tama. Kami ini pendeta di dalam profesi kami masing-masing. Saudara-saudara ada banyak lowongan, baik mengabdi sebagai ASN, baik mengabdi di bidang legislatif, baik di parlemen, baik di senator, baik di bidang yudikatif, hakim, jaksa. Ayolah, marilah kita jangan hanya berpikir sedikitnya gajinya gitu. Jangan pernah pikiran itu. Ketika orang Kristen sudah berpikir bahwa semua adalah berbasis uang, itu bahaya. Saya apply-nya Kementerian Keuangan aja lah, lebih makmur, sejahtera.
Nah, itu bahaya, saudara-saudara. Ada banyak lahan kita bisa mengabdi. Lalu suarakan kebenaran. Jangan pernah takut. Kita bisa lihat tadi contoh-contoh ya. Nah, nggak pernah takut tuh para rasul, para nabi. Kalau mati, satu adalah keuntungan. Jadi ada banyak cara menyuarakan kebenaran dengan cara yang baik, bisa dengan menulis. Ayo, mulailah kita juga mulai menulis, karena menulis itu banyak mempengaruhi pemikiran. Kita diselamatkan melalui firman Tuhan, melalui tulisan. Banyak Abraham Kuyper sekarang yang kita bahas ini, karena ada tulisannya kan. Jadi marilah kita mulai menulis, ada banyak media. Pertama bisa dari media sosial, dia cerita tadi, bisa ada sekarang media lainnya, ada kumparan, ada media massa, cetak, dan lain-lain. Dan paling penting doa. Saya kutip sini, doa Abraham Kuyper itu menyebut bahwa doa Bapa kami tidak menunjukkan kepada kita supaya berdoanya pada aku. Doa Bapa kami itu menunjukkan kita doanya kami. Berarti solidaritas. Nah, berapa banyak kita sering mendoakan diri kita, lalu mendoakan keluarga kita, mendoakan pemimpin kita, pemerintah kita. Nah, tidak bisa lepas daripada doa. Ini dari Efesus, kita memang sudah dipersiapkan untuk melakukan yang baik ya. Itulah umat-umat pilihan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ini terakhir saya 5 menit saja, ini kesaksian dari saya dan keluarga saya. Kami adalah, saya sengaja undang ya Pak Wilmar Simanjorang, nanti silakan nanti kalau ada waktu memberikan testimoni. Kami tidak ada modal apa-apa, kami hanya modal Tuhan saja. Kami melawan illegal lodging bersama abang saya Ricardo Simanjorang, dia mau dibunuh, dikejar. Bapak saya juga. Lalu saya pimpin Tuhan, saya lagi sekolah waktu itu. Tapi kemudian bapaknya bilang, ayo bantu perjuangan ini. Akhirnya kami ikut berjuang, tapi nggak peduli sama penghargaan. Kebetulan ada teman-teman yang satu speaker, dia punya Kalpataru, itu penghargaan tertinggi salah satu negara ini. Pak Wilmar punya Wana Lestari di bidang lingkungan hidup. Kami serahkan, kami berikan kepada Presiden Istana dan itu negara. Saya pikir, sini momen bisa sungguh-sungguh. Saya kemudian bersama dengan abang dan bapak saya berjuang, kami tidak henti sekitar lebih kurang ya 4 tahun. Baru putusan pengadilan. Saya menjadi saksi di situ, saksi di pengadilan ya. Intimidasi banyak, kami nggak takut. Kalau mati ya keuntungan, itu aja. Tugas kita sebagai Kristen menyuarakan kebenaran. Ketika orang Kristen tidak mulai menyuarakan kebenaran, jangan heran Tuhan bisa mencabut kaki diannya. Seperti yang diberikan kepada Amerika sekarang. Karena mereka sudah tidak lagi menyuarakan kebenaran. Nah, lalu kami juga aksi konkret penghijauan, karena melalui penghijauan ini bisa Tuhan memandatkan di dalam Kejadian, kelola dan rawat kita dihadapkan pada perubahan iklim. Indonesia salah satu yang paling deforestasinya paling parah di dunia ini. Kalau kita paruh dunia. Lalu kami kemudian diberikan kesempatan di Geopark dan kami tunjukkan, saya Pak Wilmar ini, dia bukan seorang ahli teknik sipil, tapi dia buktikan masalah utama di Samosir itu air. Air adalah kehidupan. Saya lihat itu, ini berbicara dengan politik ya, kita harus bersuara. Saya ASN, kami dituntut netral, tapi kita harus suarakan yang kebenaran. Kita buktikan bahwa tidak perlu pakai mesin, pakai gravitasi. Ini dari air terjun, naik dia ke ketinggian sekitar hampir 1000 meter DPL, hanya pakai gravitasi natural. Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat, air. Nah, lalu abang saya, dia berbisnis gas. Dulu begitu chaos gas di wilayah Samosir, bisa harganya meledak jadi 100.000. Bayangkan orang miskin beli gas bisa 100.000. Nah, dia diberikan Tuhan menjadi agen, dia kendalikan harga. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, apapun profesi Anda, lakukanlah seturut dengan firman Tuhan. Apapun itu. Lalu, saya sendiri sekarang mengabdi di bidang ASN. Saya mengalami banyak kerugian ya. Kerugian secara finansial, saya drop sekali secara finansial. Tapi saya memang mengabdi, saya mau jadi peneliti lembaga administrasi negara. Dalam lembaga administrasi negara itu dulu dibentuk presiden menjadi West Wing untuk memberikan masukan kepada presiden. Tapi sekarang lembaga administrasi negara hanya dikenal sebagai tempat mendiklatkan PNS, calon-calon pejabat eselon. Padahal enggak, think tank. Nah, saya banyak menyumbangkan pemikiran. Nah, ini terakhir saya 3 menit aja. Saya dalam satu kesempatan diundang di rapat besar, ada wakil kepala BKN, ada
Wakil Menteri Pan-RB itu Deputi membahas seleksi CPNS. Saya heran ya. Ini kekeosan. Kebetulan saya di Pusat Kajian Manajemen ASN, banyak mengurus reformasi birokrasi. Itu sekretaris utama Badan Intelijen Negara menyurati menteri. Tolong Pak Menteri, ada yang gagal passing grade, tolong diikut sertakan di seleksi berikutnya. Padahal aturan mainnya adalah kalau Anda tidak lolos passing grade, ambang batas untuk tahap berikutnya Anda tidak bisa. Situ mereka bingung kan. Ketika saya bersuara, saya bilang, saya rekrutmen dari seleksi yang sudah dibentuk, bersih. Nah, saya juga mau mengedukasi saudara-saudara, rekrutmen CPNS sekarang sudah mulai bersih. Tidak seperti dulu lagi ada perubahan. Saya bilang, kalau orang di BIN, itu harusnya orang paling terdidik, paling pintar, rohaninya juga, mentalnya juga. Tapi kalau diizinkan orang yang gagal passing grade ikut, ini mau jadi apa? Akhirnya di sidang itu diputuskan tidak jadi. Mereka diikutkan. Mereka bilang makasih. Udah kasih pikiran. Lalu satu lagi saya memberikan pemikiran bahwa kalau gagal memetakan potensi, gagal memetakan talenta, hancur Indonesia. Nah, kebetulan saya punya teman, dia orang Katolik, saya tidak perlu sebut namanya, dia lulusan Harvard, tapi dia tidak diberdayakan di kantornya, dia ASN. Dia keluar, nah ini kegagalan total. Nah, oleh karena itu kita lakukanlah yang sebisa kita, supaya nyata bahwa orang Kristen itu dipakai Tuhan menjadi garam dan terang di bumi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang dalam penyampaian, nanti silahkan kita open untuk diskusi. Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Vincent untuk penyampaian materinya. Dari yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan adalah problematika sosial sungguh diperhadapkan di depan kita. Bahkan berbagai sektor dan juga ruang sosial juga nyata adanya di hadapan kita. Pertanyaannya bukan siapa atau bagaimana, tetapi bersediakah kita atau maukah kita memberikan hidup kita berkontribusi di dalam mewujudkan tujuan kehendak Allah di bumi ini. Kiranya pertanyaan tersebut juga boleh menjadi perenungan bagi masing-masing kita, supaya pada akhirnya kita sama-sama boleh mengambil bagian di dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang sudah sama-sama kita ketahui. Baiklah teman-teman, demikianlah sesi untuk penyampaian materi yang sudah sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita renungkan. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, di mana teman-teman apabila memiliki pertanyaan boleh raise hand atau boleh menyalakan mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaan. Namun jika teman-teman sedikit segan atau mungkin malu, bisa disampaikan melalui ruang obrolan yang ada di Zoom. Sebelumnya di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya dari Samosir mau sharing. Ya baik, kepada Bapak Wilmar Simanjorang kami persilakan Pak untuk waktunya. Terima kasih. Saya senang mendengarkan elaborasi dari Pendeta Tama. Bagaimana kita bukan hanya berteriak kepada orang lain, kepada pemerintah, kepada lembaga HAM, tetapi kita kemana? Saya tidak lagi mengulangi, sudah banyak beliau singgung tadi, kita harus proaktif. Yang kedua tadi, sudah banyak juga Saksi Huta Barat mengelaborasi, baik dari firman Tuhan, baik pun dari pendapat para tokoh-tokoh. Lalu Vincent tadi, saya kebetulan pernah jadi bupati. Lalu Vincent ini dekat dengan saya karena saya tidak serupa dengan dunia, tidak mau saya ikut menjadi kaya, tetapi syukur dalam perjalanan hidup saya pensiun, diterima dosen di Jatinangor, STPDN, saya tinggalkan pulang ke Samosir untuk melakukan mandat budaya, sehingga sekarang sudah masuk UNESCO. Poin saya yang pertama, setelah tadi saya ikuti
apa presentasi dari Pak Tama ialah mengenai iman dengan problem sosial. Kuiper telah disebut-sebutkan oleh Sarsi dengan Vincent adalah menjadi terang dan garam dunia. Itu tadi dari Pak Tama sudah sering dikumandangkan. Kemudian apa yang menjadi panggilan kita? Panggilan kita tentunya adalah memberitakan amanat agung. Lalu yang ketiga yang juga perlu saya kemukakan bahwa di samping tadi kita ada sebagai terang dunia, kemudian apa namanya kita ada amanat agung. Tadi Vincent sudah menyinggung bagaimana Daniel, bagaimana Yusuf. Maka saya sangat senang yang pertama. Di zaman saya masih di PMRI, GMKRI, kemudian perkumpulan mahasiswa itu banyak pertemuan-pertemuan, kaderisasi, leadership training course. Sekarang ini agak kurang. Oleh karena itu, di dalam perjuangan-perjuangan di tata politik dan sosial, muncul banyak tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh Kristen. Saya yang pertama melihat kalian bagus ini dipergunakan. Jadi sebagai moderator sudah mulai terlatih, kemudian sebagai pembicara. Jadi tadi kalian saya lihat sudah mulai bisa meniru Pendeta Tama, mengemukakan fondasi berpikir bagaimana hubungannya dengan salib Kristus. Jadi saya sudah di lapangan sekarang dan sudah dulu di pemerintahan, sekarang saya jadi LSM. Banyak sekarang ini termasuk pemuda-pemuda Kristen, termasuk pegawai-pegawai yang Kristen selalu hanya menenangkan raja, tidak mau tampil beda dengan dunia ini. Mereka justru diajak misalnya perjalanan dinas yang fiktif, diajak dengan menandatangani kwitansi palsu. Jadi syukur kalau nanti misalnya di dalam diskusi seperti begini ada dari Papua, ada dari NTB, NTT, kemudian dari Sumatera Utara, kemudian dari seluruh Indonesia, barangkali ini nanti akan bergema. Generasi muda yang saya sayangi, katakanlah kalian anak-anakku, kecuali mungkin Pendeta Tama bukan lagi anakku, mungkin adikku ya. Jadi kalau saya ikut dunia, pasti saya sudah diangkat menjadi Dewan Komisaris. Tetapi sering saya tidak sependapat dengan Pak Luhut, maka saya tidak diangkat Dewan Komisaris. Tetapi saya yakin seperti si Daniel, sehat-sehat aja saya. Ya, si Vincent masih bisa makan, masih bisa lulus tanpa tes. Banyak anak pejabat dulu harus didukung testing supaya tempatnya bagus. Lalu ada anak pejabat harus di STPDN supaya gampang masuk nanti pegawai negeri. Anak-anakku semua saya berikan bebas. Vincent saya bilang, sebenarnya kalau di ASN tidak boleh seperti si Vincent menulis. Karena tulisannya sangat mengkritik Jokowi, mengkritik semua, tetapi itu kebenaran. Maka saya diskusi dengan pejabat-pejabat, kok jangan begitulah Pak, anak Bapak itu gitu. Saya pikir itu anak Tuhan. Barangkali Pak Tama, doa saya kalau bisa nanti si Vincent ini setelah dapat doktor bisa jadi pendeta. Jadi pendeta sehingga nanti dia bisa mandat ekonomi, mandat ini sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saya sudah alami, saya sudah bupati, tidak ada kebahagiaan. Puji syukur Tuhan kasih anugerahnya, saya bisa belajar teologi reform. Lalu di umur saya, waktu saya 2016, umur saya 63, saya putuskan tidak lagi ngambil dokter perencanaan, saya ngambil dokter teologi. Sekarang saya dokter teologi. Takut saya Pak Tama, dokter teologi, semakin takut saya. Apakah betul saya ini dokter teologi? Jadi saya sudah dokter ini umur 66. Lalu saya dokter di tengah-tengah Institut Agama Kristen Negeri Tarutung,
aliran bebas, aliran nano-nano. Tetapi saya berdua, saya di sana bukan melihat lembaga itu, saya berdua di situ saya mendalami firman Tuhan. Nanti saya minta pengampunan Tuhan, masih kasih Tuhan supaya saya semakin mendalami. Maka saya tadi menikmati pendeta Tama, vikaris-vikaris yang apapun di gereja saya selalu dengar, ikut saya PA, walaupun saya sudah doktor teologi, saya anggap saya masih nol. Jadi dengan demikian, maka saya senang dengan anakku, ada si Fitri Situmorang, ada si Melita Purba, ya. Saya belum melihat teman-teman yang dari Papua, teman-teman yang dari Ambon, majulah tetap di dalam di dalam gerakan ini, karena lihat sekarang tantangan kita. Orang Kristen, ya, itu bukan sesuatu hal yang itu memang sudah beban kita, sudah panggilan kita. Ada yang dipotong, ada yang mau diapain. Itu sudah memang panggilan kita. Jadi Yesus Kristus saja untuk kita sudah berkorban dia. Dengan demikian, maka dari kelompok-kelompok seperti begini, nanti kita semakin besar. Lihat tantangan kita sekarang, ekstremis, ya, kemudian teroris, wah macam-macam. Kalau kita nggak kuat, seolah-olah ini memang harus kita hadapi. Dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan basis kita takut akan Tuhan. Itu masukan saya. Saya tidak lagi bertanya karena sangat puas terhadap sajian dari Pak Tama, Pendeta Tama. Saya puas dengan sajian Huta Barat. Saya masih kurang puas dengan Vincent. Mudah-mudahan nanti dia belajar dari Pak Tama supaya semua nanti ditundukkan ke teologi kepada salib Kristus. Demikian Horas dari Samosir, saya sudah pilih melakukan mandat budaya di kawasan Danau Toba. Berbeda pendapat dengan para bupati, berbeda pendapat dengan gubernur, malahan pertemuan sering saya tinggalkan kalau gubernurnya terlambat. Kemudian saya sudah dikunjungi oleh Pak Jokowi 1 kali, Ibu Jokowi 2 kali. Itu hanya soli Dio Gloria, bukan karena kehebatan saya. Dikunjungi saya ke desa. Orang biasanya di Jakarta pengen ketemu Jokowi. Jokowi yang datang kepada kantor saya. Jokowi yang sholat di ruangan saya. Padahal saya Kristen, sholat di situ. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Tobatkanlah mereka ini, walaupun mereka tidak mengatakan Kristen, tapi melakukan ajaran Kristus. Demikian, Horas. Terima kasih kepada Bapak Wilmar Simanjorang. Kami sebagai orang muda, secara pribadi saya merasa sangat terberkati, bahkan juga merasa tertampar juga dengan apa yang sudah beliau lakukan, mengingat dan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Dan saya percaya juga teman-teman yang muda-muda di sini juga pasti akan merasakan hal yang sama, dan saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Pak untuk setiap kontribusi yang sudah dilakukan terhadap negara. Kami percaya Tuhan yang pimpin dan juga Tuhan yang berkati di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Karena kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan semata. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wilmar untuk sharing singkatnya yang sangat memberkati kami. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab kita. Di sini melalui chat sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya sudah terjawab dari berbagai materi yang sudah disampaikan tadi, tetapi mungkin para pemateri juga akan berkenan nanti menjawabnya, di mana pertanyaannya itu adalah bagaimana jika kehadiran orang percaya yang maju dalam pelayanan sosial tetapi justru dianggap sebagai ancaman atau saingan? Itu pertanyaan yang sebenarnya dari tadi sudah ada jawabannya, di mana kita memang harus mengambil resiko, dan itu juga merupakan panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu memikul salib. Namun jika ingin ditambahkan nanti kami persilakan. Tetapi untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan melalui chat, yaitu atas nama Sengli Egani, pertanyaannya adalah, apakah menyuarakan politik nurani merupakan bagian dari setiap orang percaya, atau justru lebih baik jika disampaikan orang-orang tertentu yang dipanggil di bidang sosial dan politik? Mungkin ini juga arahannya bisa disampaikan ke sektor mana kita masing-masing harus
mengambil bagian. Mungkin seperti itu. Apakah memang hal-hal seperti politik harus disampaikan oleh orang-orang yang di politik, ekonomi apakah juga harus para ekonom dan lain sebagainya? Ini pertanyaan ditujukan kepada ketiga pembicara. Kami persilakan dimulai dari Pak Tama. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Mengenai yang pertama ya, terima kasih dulu untuk Pak Wilmar Simanjorang untuk sharing. Kalau saya umur 38 masih boleh dipanggil anak lah, Pak. Begini, mengenai pertanyaan pertama itu saya kira sudah cukup clear ya sepanjang penjelasan semua. Nah, yang kedua, saya lebih mau berfokus kepada yang kedua. Kita mesti membedakan memang antara politik moral dan politik praktis. Politik praktis itu berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan penata kelolaan kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat. Di titik itu saya percaya bahwa justru politik praktislah, tidak semua orang Kristen harus masuk ke sana secara langsung. Saya ada tulis satu tulisan yang saya sempat sharing juga dengan Putri ya. Saya ada 2 tulisan mengenai politik. Tentu saja saya coba lihat dari sudut pandang filsafat, tapi juga dengan pagar teologi yang menurut saya coba siapkan cukup kuat di situ mengenai Yesus Machiavelli, dan kemudian waktu pemilu 2019 saya soroti juga pakai kerangka pikir Machiavellian. Di situ saya membedakan antara politik praktis dan politik moral, dan saya percaya bahwa politik praktis itu membutuhkan orang-orang Kristen yang kompeten. Jadi kalau saudara adalah orang yang mau masuk ke dalam politik praktis, saudara harus menjadi orang yang memang berkompeten di bidang itu. Gereja, kita tidak boleh menjadi seorang politisi tapi tanpa kemampuan di situ. Itu justru bahaya bagi kesaksian gereja. Maka kalau ditanya, apakah sebagai seorang Kristen saya harus masuk politik praktis? Tidak harus. Mungkin bidang Anda lain, bidang Anda bisa saja ekonomi, bidang Anda adalah bidang-bidang yang lain yang bukan politik. Perebutan kekuasaan biarlah dimasuki oleh orang Kristen yang memang siap dan menguasai bidang itu. Tetapi mengenai politik moral, itu adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Politik moral itu tidak berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi politik moral berkaitan dengan peran gereja untuk menyuarakan apa yang disebut sebagai kebenaran, suara kenabian. Saudara bisa menyuarakan kebenaran melalui kesaksian hidup. Tadi disinggung ya, BPJS, saudara bayar. Kita ikut di situ ya, kewajiban kita warga negara, bayar pajak, kita mesti lakukan itu. Kita mendukung negara menyelesaikan masalah-masalah sosial. Saya kira waktu pandemi ini mulai, gereja banyak terlibat misalnya melalui aksi-aksi sosial. Itu memang gereja punya tanggung jawab. Tapi ada satu yang saya lihat justru jarang, dan harusnya saudara dan saya masuki, baik itu gereja secara institusional, tidak tabu. Kalau gini, politik praktis itu gereja secara institusional. Saya sebagai pendeta, misalnya gereja GRI, tidak boleh melakukan politik praktis jadi pendeta sekaligus politisi. Tetapi saya, dari mimbar saya tetap bisa menyuarakan hal-hal yang tidak beres ketika pemerintah itu melakukannya. Kalau pemerintah melakukan ketidakadilan, gereja nggak boleh diam. Ini yang saya mulai dari awal. Bahwa di media sosial kita teriak-teriak orang lain, tapi kita gagal meneriaki pendeta kita, meneriaki gereja kita untuk terlibat. Ini nggak boleh gagal. Jadi kalau politik moral itu semua orang Kristen tanpa terkecuali harus terlibat. Kita harus punya concern untuk itu. Kalau enggak, justru kita gagal jadi orang Kristen. Tetapi politik praktis biarlah mereka yang memang disiapkan Tuhan untuk itu. Ya, mungkin gereja hanya terlibat secara intensional maupun unintensional. Misalnya seminar seperti ini itu bagian dari persiapan secara intensional. Secara unintensional bisa saja melalui khotbah-khotbah pendeta yang berkaitan dengan bagaimana manusia berkarya di dalam dunia, itu bisa. Tetapi politik praktis gereja nggak bisa masuk. Tapi sekali lagi, saudara dan saya tidak boleh mengabaikan politik moral. Maka kasus seperti Sigi itu sayang sekali. Itu sebenarnya peluang bagi saudara dan saya untuk bersuara. Kemarin jujur saja bahkan di mimbar gereja saya cukup marah, dan akhirnya itu nampak sebelum khotbah gitu, karena justru saya lihat orang-orang yang paling banyak ngomong mandat budaya adalah orang-orang yang diam. Orang-orang yang bikin seminar politik adalah orang-orang yang diam padahal dia Kristen. Dia nggak boleh begitu, harusnya dia bicara gitu. Jadi kira-kira ini yang saya maksudkan ya dengan politik moral. Terima kasih Pak Tama untuk jawabannya. Bisa dilanjutkan kepada Bang Vincent. Kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan merespon ya terkait dengan masalah politik tadi.
Sama saya berbagi lagi ya, perspektif saya sebagai ASN. Saya masih ingat itu, ASN netral. Itu edarannya ada banyak sekali tuh. Netral, tidak boleh kampanye, tidak boleh melike, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan tidak boleh mengkritisi pemerintah. Nah, di sini bahayanya. Nah, tapi kenapa tadi saya sampaikan bahwa kita harus tetap bersuara apapun profesi kita. Nah, saya seorang pengelola penelitian, karena bidang saya di bidang penelitian dan pengkajian, maka saya gunakan kompetensi saya untuk memberikan masukan-masukan yang konkret kepada negara ini. Jadi tidak semata-mata misalnya saya memojokkan Jokowi, saya berikan contoh ya. Jadi ketika ujian testing CPNS di tahun 2018, ini saya tuliskan ya di Republika ya, ada Nasional Republika. Dari 2 juta yang melamar CPNS, yang mau diperebutkan kursi lebih kurang 200.000. Yang lulus passing grade, masih ujian yang pertama itu, sekitar 150.000 orang aja. Sehingga booming lah itu, berita itu. Dibuatlah kebijakan mau diturunkan passing grade. Nah, saya respon nih, karena saya di bidang pusat kajian manajemen ASN, saya harus memberikan masukan nih kepada pemerintah. Bukan masukan secara politis, tapi teknokratis di sini namanya. Hal-hal teknis. Dan saya bilang, kalau kita itu turunkan passing grade, mau jadi apa ASN kita ini? Padahal ASN ini pilar dari suksesnya pemerintahan kita. Kalau tersaring orang-orang yang tidak kompeten, tidak qualified, mau jadi apa? Sebutkan itu. Nah, rupanya pengaruhnya itu, ya, tulisan saya banyak disebarluaskan. Puji Tuhan, pemerintah langsung ngambil tidak menurunkan passing grade. Memang tidak turunkan passing grade ya, tapi yang konyolnya lagi, mereka malah membuat sistem ranking. Tetap chaos juga. Saya juga prihatin. Artinya, tetaplah kita, seperti tadi sampaikan Pak Tama, ya kalau misalnya pendeta, ya perlu menyarankan, pilihlah orang yang jujur, pilihlah orang yang transparan, tidak menunjukkan pada satu orang. Demikian juga dengan kita gitu. Kita boleh, dan itu ada ruangnya teman-teman. Nah, itu kenapa kita juga sebagai masyarakat, bagian dari negara ini tadi, saya Ciarji menyampaikan kita melek politik, itu ada ruangnya. Jadi setiap rumusan negara ini mau dibawa kemana, ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Itu mulai dari tahap desa atau kelurahan, kecamatan. Nah itu, di situ juga gereja diundang. Jadi sebenarnya gereja itu bukan dunia sendiri dia, di gereja sendiri, lalu pemerintah sendiri. Nah di situ kita bisa ikut campur. Lalu kemudian saya akan menyoroti terkait tadi pertanyaan gimana kalau kita tersaingin. Saya cukup heran ada publikasi Bank Dunia ya mengenai ASN. Saya akan cerita berdasarkan yang memang sepengetahuan saya dan profesi saya dulu. Mereka, saya lihat, loh, ini ya puji Tuhan saya lulusan ekonomi, ada belajar namanya ekonometrik. Mereka buat model ekonometrik. Apa aja sih yang mendorong faktor-faktor orang seorang ASN itu promosi gitu, naik jabatan dan lain-lain. Nah, mereka membuat variabel agama di situ, saudara-saudara. Nanti boleh cek, namanya Mapping Indonesia Civil Service namanya. Nah, saya lihat, loh, benar. Ini temuannya World Bank ya. Orang yang Kristen lebih kecil kesempatannya promosi dibandingkan agama yang lain. Terus kita mau buat apa? Kita putus asa, kita udahlah gitu aja lah gitu. Ya enggak, saudaraku. Jadi kita tetap suarakan kebenaran. Jadi memang tadi saya sampaikan kebenaran itu menyakitkan. Kita bakal dibenci, apalagi kalau misalnya kita orang yang jujur, tidak mau ikut lingkungan itu. Kita yakin dan percaya Tuhan yang memimpin kita, sehingga kita tetap laksanakan hal-hal yang sepatutnya kita lakukan di profesi kita. Baik Anda sebagai pedagang, baik Anda sebagai seorang peneliti, ada etika-etika penelitian, Anda seorang pendeta, Anda seorang senator, dan lain-lain, Anda seorang mahasiswa.
Nah, di situ dia. Lalu kemudian tadi terakhir sekali lagi mengenai politik ya. Jadi kita sekarang dihadapkan kepada ya pemilihan-pemilihan ini. Saudara-saudara, saya lihat ya di Facebook itu. Dia bilang gini, ambil aja duitnya. Kebetulan money politik itu beredar di mana-mana dan Pak Wilmar itu paling getol ya bersuara ya di media juga. Ini kita jadi apa itu? Lihat nih orangnya Kristen gitu dan semua yang komen gitu, ambil aja duitnya, tapi jangan coblos dia. Nah, menurut saya itu salah, saudara-saudara. Nah, tugas kita adalah tetap jangan terima. Kita mengingatkan keluarga kita lihat baik-baik. Nah, sekarang kan ada media, kita bisa melihat mereka, apa programnya, kita bisa lihat track recordnya, apakah dia melapor harta kekayaannya dengan baik, sinkron enggak. Nah, kalau misalnya Anda sudah lihat programnya itu terlalu dewa, nah di situ Anda bisa menilai. Nah, tapi saya sekali lagi meminta, jangan kita sebagai orang beriman, kita menyetujui praktek-praktek tersebut. Ini sekarang kita tekanan ekonomi begitu berat sehingga apapun ya udahlah penting kita terima. Jangan saudara-saudara, itu mendukakan hati Tuhan. Kita harus lead by example, kita harus jadi contoh, kita harus terdepan. Orang Kristen itu nggak pernah jadi follower ya ikut arus, kita pionir. Jadi kalau misalnya ada lift, ada tangga, biarin orang itu naik eskalator ya, eskalator rame-rame. Kita nggak apa-apa naik tangga sendiri, it's okay. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Vincent. Selanjutnya kami persilakan kepada Bang Ciharji. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri hampir sama dengan teman-teman teman-teman yang lainnya bahwa menyampaikan politik moral ya, seperti yang ditanyakan tadi, saya rasa itu memang harus tetap disampaikan oleh setiap warga negara ya, dan itu juga didukung dalam undang-undang kita di dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 gitu. Baru itu juga bagaimana juga soal suara kenabian yang disampaikan gitu. Walaupun kemarin di Facebook saya juga menuliskan kritik saya kepada gereja itu sendiri juga, bagaimana soal contohnya yang disampaikan Pak Tama tadi soal sigi. Tapi ada juga fenomena di mana justru saya menganggap ya bagaimana cara gereja menyampaikan suara kenabian di tengah-tengah bobroknya gereja juga yang terjadi hari ini. Mungkin ini kritik kepada gereja, mungkin bukan kepada gereja pada umumnya ya, mungkin karena saya juga dibesarkan di gereja suku yang cenderung hanya terfokus pada pembangunan fisik gitu ya. Jadi saya rasa ya kenapa gereja justru tidak tampil dalam menyampaikan suara-suara kenabian tadi, karena saya menganggap bahwa memang ya di dalamnya saja banyak ketidakberesan gitu. Jadi mungkin itu alasan gereja juga satu sisi kenapa tidak berani untuk menyuarakan itu gitu. Baru yang kedua, yang ketiga adalah menurutku gereja juga tidak bisa, harus fair juga dalam menyampaikan suara-suara kenabian ataupun politik moral itu. Salah satunya ya kita harus menyeimbangkan juga antara rasionalitas agama dan rasionalitas kemanusiaan, dalam artian gereja bukan hanya sekedar vokal ketika ada gereja yang dibakar, tapi ketika ada juga peristiwa-peristiwa kemanusiaan, contohnya peristiwa kemanusiaan di jalur Gaza atau dimanapun, saya rasa gereja juga harus tetap menyuarakan suara-suara kenabian, karena suara kenabian itu bukan hanya sekedar menyangkut kepentingan kita, tapi juga kepentingan kemanusiaan dalam secara umum gitu sih. Jadi saya rasa suara-suara kenabian itu ataupun politik moral secara personal itu harus tetap dijalankan dan disuarakan, dan kita jangan pernah takut dan gentar gitu. Dan walaupun ya di tengah-tengah praktek yang terjadi sekarang ini ya, melek politik tereduksi dengan praktek-praktek orang mengkultuskan orang-orang tertentu, sehingga kadang kita mengkritik presiden pun kita dianggap membenci gitu, padahal itu adalah sebagai bentuk kontrol sosial yang kita lakukan gitu, dan itu dilindungi dalam undang-undang sendiri. Itu mungkin. Terima kasih untuk jawabannya dari Bang Ciharji. Ya, selanjutnya karena kita mengingat waktu, jadi ada peserta yang ingin bertanya. Iya, Ikhlas Simbolon, kami persilakan. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya kira penjelasan yang sudah baik dari abang-abang. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Simbolon. Saya dari jurusan Ilmu Politik USU. Saya kira ada sedikit ya yang tidak disinggung tadi oleh abang dan kakak.
yang pembicara. Saya pernah mengkaji tentang kebudayaan, bahwasanya konsep hakikat tertinggi dari kebudayaan adalah moral, etika, sopan santun, dan sebagainya. Dan kemudian agama, saya melihat ada titik temu antara kebudayaan dan agama hanya pada sisi itu, karena agama atau dalam konsep kekristenan, hakikat terendahnya adalah etika dan sebagainya. Tetapi pada pergerakannya, perpaduan antara kebudayaan dan agama dalam konsep Kristen, contohnya seperti HKBP, HKI, dan sebagainya, seringkali menunjukkan kualitas yang tidak baik. Contohnya dalam bidang pendidikan. Saya telah pernah atau udah seringlah mengamati beberapa contohnya kabupaten yang berdiri, contohnya dalam bidang pendidikan, contohnya sekolah HKBP, sekolah HKI, sekolah GKPI. Kebanyakan tidak berkualitas gitu. Jadi saya mau bertanya kepada pembicara semuanya, apakah kita ini hanya sebagai penggerak tanpa mengedepankan kualitas gitu? Terima kasih. Terima kasih kepada Ikhlas. Untuk menjawab pertanyaannya, kami persilakan kepada Pak Tama saja, soalnya mengingat waktu kita. Terima kasih. Kepada Pak Tama kami persilakan. Ya, saya mulai dengan satu prinsip yang Paulus kasih ya. Kalau pertanyaan terakhir ya, saya tangkap pertanyaan terakhir sekarang apakah berkaitan dengan kualitas. Paulus waktu berbicara mengenai karya orang Kristen dimanapun dia ada, Paulus bilang bekerjalah seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Bagi saya ini bukan hanya bicara mengenai motivasi, tetapi kalau saudara mau memberikan sesuatu untuk Tuhan, saudara itu tabu. Saya pakai istilah tabu untuk memberikan yang bukan yang terbaik. Dalam konteks ibadah misalnya, mereka harus kasih korban, orang Israel harus kasih korban, dan korban itu harus korban yang terbaik. Yang istilah sulung itu bicara mengenai benih yang pertama, benih yang terbaik, yang paling gendut dan kalau gendut agak negatif, gemuk dan seterusnya, yang paling tambun dan seterusnya. Artinya pemberian-pemberian kepada Allah adalah pemberian yang terbaik. Nah, ketika saudara dan saya masuk ke dalam ruang politik atau masuk dalam ruang publik itu harus saudara dan saya lihat sebagai ruang sakral. Itu bagian dari ibadah, sehingga kalau mengelola pendidikan, gereja melakukan mengelola pendidikan, seharusnya gereja memberikan yang terbaik kepada Allah. Itu bukan hanya urusan kalau sudah bilang yang terbaik, kita nggak ngomong kualitas lah, kira-kira begitu. Kualitas yang terbaik itulah yang harus saudara dan saya kejar. Untuk apa? Misalnya kalau gereja di Medan gitu, atau gereja di Kupang bikin sekolah, dan itu sekolah Kristen, malah itu kemungkinan besar jumlah siswanya bisa jadi yang paling banyak. Tetapi kalau yang dikejar itu adalah aspek ekonomi semata-mata, kapital ini yang dikejar oleh gereja dan orang Kristen, maka ini masalah besar di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam dunia apapun. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus mengusahakan yang pertama-tama justru kualitas sebagai persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Jadi hal-hal yang lain terkait misalnya kuantitas dan katakanlah berkat yang datang kemudian bagi gereja atau orang-orang Kristen yang berjuang di bidang pendidikan, itu kan mengikuti kualitas yang saudara berikan. Tetapi kualitas harus menjadi hal yang pertama yang saudara dan saya kejar di dalam seluruh perjuangan kita di ruang publik. Makanya tadi saya bicara mengenai kapasitas. Bahkan waktu saya bilang, waktu kita menjadi seorang politisi, masuk ke dalam politik praktis, kan hal yang pertama yang menjadi kriteria ya bukan cuma spiritualitas. Spiritualitas itu ada di mana-mana. Tetapi waktu bicara mengenai politik ya kapasitas dan kualitas kita sebagai kompetensi kita sebagai seorang politisi. Sama. Kalau saudara mau aplikasikan itu di dunia pendidikan, di segala bidang yang kita masuki, ya mau tidak mau kualitas itu harus dimasukkan. Dan kalau bicara mengenai perjumpaan antara budaya dan agama, ya tentu saja dua ini berjumpa di dalam apa yang disebut sebagai sistem nilai. Tetapi karena kita adalah orang Kristen, saudara dan saya tidak bisa semata-mata hanya kemudian mengandalkan nilai-nilai budaya di dalam pendidikan yang dijalankan oleh orang Kristen. Saudara harus mengandalkan yang pertama, tadi Pak Vincent sempat singgung itu mengenai sistem nilai kita adalah Alkitab sebagai sistem nilai yang utama. Saya juga ada menulis mengenai kekristenan dan kebudayaan, bahkan terakhir karena saya bergeser dari filsafat politik ke filsafat budaya, maka yang paling banyak muncul akhir-akhir ini ya relasi antara kekristenan dengan kebudayaan. Betul, itu berkaitan dengan sistem nilai, tetapi
ketika dua sistem nilai berjumpa, biasanya ada kompetisi. Siapa yang sistem nilai yang mana yang saudara mau gunakan? Itu saudara mungkin bisa lihat Richard Niebuhr punya tulisan atau D.A. Carson punya tulisan mengenai kekristenan dan kebudayaan. Ada perjumpaan antara sistem nilai, tapi saudara harus memilih pada akhirnya satu di antara dua sebagai alat ukur, alat uji, sebagai parameter untuk menguji segala sesuatu. Dan seharusnya kalau kita orang Kristen, yaitu Alkitab. Dan salah satu alat ukur bagi kualitas pendidikan Kristen atau kualitas kehidupan Kristen itu adalah sistem nilai yang saudara gunakan, worldview yang kemudian terbentuk dari sistem nilai yang kita pegang. Dan mau tidak mau sebagai orang Kristen, worldview kita Kristen, itu berarti sistem nilai yang kita gunakan di dalam seluruh dimensi kehidupan kita mestinya Kristen. Jadi kualitas berkaitan dengan pemberian terbaik, tapi juga sangat berkaitan dengan sistem nilai. Dan itu penting ketika saudara mempertemukan sistem nilai dalam kekristenan dengan kebudayaan dan menguji dengan baik sebelum memilih dan menerapkan. Saya tidak bilang buang kebudayaan, yang saya bilang adalah uji kebudayaan dengan sistem nilai yang disediakan Allah di dalam Alkitab bagi saudara dan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Tama untuk jawabannya. Boleh bertanya, Kak? Oh, udah selesai ya? Iya, jadi kepada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kami masih membuka ruang pertanyaan melalui sosial media atau juga WhatsApp. Nanti teman-teman bisa menanyakannya kepada kami dan kami akan meminta kepada pembicara untuk boleh memberikan jawaban dan akan mengirimkannya kepada teman-teman sekalian. Terima kasih untuk partisipasinya, tapi mohon maaf untuk keterbatasan waktu. Jadi sebagai penutup, sebelumnya terima kasih banyak untuk semangat teman-teman semua, partisipasi teman-teman semua. Dari materi yang dibahas pada malam hari ini sebenarnya sangat banyak yang kita dapatkan dan waktu yang sangat sebentar sangat tidak cukup untuk membahas permasalahan sosial yang begitu banyak sekali. Namun dari apa yang disampaikan tadi, saya mendapatkan satu kesimpulan yang juga boleh menjadi pengingat bagi kita semua, yaitu apapun profesi kita, jika hal itu untuk menyuarakan kebenaran, maka kita berhak ambil peran. Kiranya kita semua boleh kembali pulang dengan kerinduan untuk mendoakan kembali terkait panggilan hidup kita, supaya pada akhirnya kita tidak pulang dengan kehampaan, tetapi kita pulang dengan suatu kerinduan untuk mempertanyakan kemana atau ke sektor mana Tuhan ingin kita ambil bagian di dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Baiklah teman-teman, itu penutup dari saya. Sebelumnya di sini kami mengumumkan dari panitia atau dari komunitas Kristen bahwa kita mengadakan lomba pada minggu lalu, yaitu lomba untuk menyampaikan di media sosial terkait apa yang didapatkan dari setiap sesi atau dari seminar pada bulan lalu. Di sini kami sudah memiliki 3 pemenang, di mana nanti kami harapkan kepada teman-teman yang disebutkan boleh mengirimkan nama lengkap dan juga alamat lengkapnya kepada admin yang ada di WhatsApp supaya kami bisa mengirimkan hadiah yang sudah dijanjikan. Adapun pemenangnya yaitu yang pertama Desnita 091297, yang kedua Ince Kadiwano, dan yang ketiga yaitu Novelina Sitanggang. Yaitu nama teman-teman yang berhak mendapatkan hadiah dan juga pemenang. Dan di seminar ini juga kami tetap mengadakan lomba yang sama, yaitu teman-teman boleh men-sharingkan apa yang didapatkan dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh salah satu pembicara tadi, bahwa satu hal yang sangat praktis yang bisa kita kerjakan untuk ambil bagian adalah menulis. Kita semua berhak untuk menyuarakan kebenaran. Jika kita memang takut, kita masih punya media menulis, di mana kita bisa menyampaikan kebenaran melalui tulisan kita masing-masing. Ya, demikianlah seminar kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua teman-teman, bahkan juga para pembicara pada malam hari ini. Sebagai penutup, saya serahkan kepada panitia atau tim komunitas Kristen. Langsung doa aja. Ya, baiklah teman-teman. Mengingat keterbatasan waktu atau ya, kami persilakan kepada Pak Wilmar jika masih ada. Oh ya, Pak Wilmar Simanjorang, Pak, kami minta untuk menutup pertemuan kita di dalam doa. Iya, dan mendoakan juga kami para pemuda untuk boleh memiliki kerinduan berpartisipasi dan berkontribusi, Pak. Baik, tadi ada pertanyaan yang menggantung, bagaimana kalau kita terjun ke sosial
banyak tantangan, bahkan banyak cemoohan. Lalu ada juga tadi pertanyaan di setting, bagaimana kita mendorong orang Kristen supaya bisa berbuat di dalam bidang sosial. Saya mengingatkan yang ada di pemakaman yang ada di Inggris, yang Westminster di sana, dikatakan ada dulu orang yang selalu pengen merubah dunia, tetapi tidak terjadi. Kemudian ada yang merubah negerinya, tidak terjadi. Akhirnya keluarga. Lalu setelah itu dia alami, maka dia mengatakan, sayalah yang saya rubah, tetapi dia sudah keburu mau mati. Oleh karena itu, kita nggak usah memikirkan mendorong orang, kita diri kita dulu lah berbuat. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Karena pengasihan-Mu kami bisa berdiskusi anak-anak yang Kau kasihani. Terima kasih juga atas narasumber kami, berkati mereka semakin bertambah-tambah untuk memberikan pencerahan kepada generasi Kristen dalam menghadapi zaman yang sudah bengkok ini. Kami juga berterima kasih atas komunitas Kristen panitia yang berbeban untuk melakukan sharing melalui Zoom yang sekarang sudah boleh kami pergunakan. Berkati komunitas ini sehingga semakin dewasa, semakin besar, dan mereka akan menjadi terang dan garam. Sehingga boleh seperti judul hari ini, menjadi suatu, jadilah kehendak Tuhan seperti di surga, di bumi ini. Jadi kami akan melakukan sesuatu di dunia ini, di dalam menantang di kehidupan kami sehari-hari, baik di kantor, baik di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan atas pertemuan yang indah malam hari ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Wilmar. Ya, teman-teman, sebelumnya saya harapkan untuk boleh berkenan membuka kameranya sebagai bahan dokumentasi untuk panitia. Sebelum kita live dari chat ini. Ya. Ya, kepada tim komunitas Kristen dipersilakan untuk mengambil foto. Masih adakah teman-teman yang masih berkenan membuka layar handphonenya? Ya. Ya. Jika tidak ada lagi, ya kepada tim kami persilakan. Bang Mardi, ya, kita udah senyum Bang. Oke, ntar ya teman-teman. Oke, bentar sekali lagi layar ketiga. Pak Tama, gerejanya bagus sekali Pak Tama. Gereja mana itu Pak Tama? Gereja orang ini Pak. Fotonya doang nih. Oh, saya pikir ada di Depok gitu. Bukan Pak. Ini bukan yang Depok punya Pak. Ya teman-teman, satu layar lagi. Oke, terima kasih. Silakan Eka. Ya, terima kasih Bang. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih. kembali saya ingatkan ya untuk lombanya boleh disampaikan hal-hal yang didapatkan dan dibagikan di sosial media. Nanti kami akan umumkan pemenangnya di seminar bulan depan. Oh iya, jangan lupa yang di tag itu adalah Instagram komunitas Kristen. Ya. Saya harap teman-teman semua boleh berkontribusi. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan terima kasih kepada ketiga pembicara. Shalom. Halo. Halo. Terima kasih Pak Tama, Mbak Vincent, Mbak Ciharji, Wilmar, Pak Mardi. Ya, Pak Wilmar, terima kasih juga sharingnya. Pak Vincent. Ya. Pak Tama, makasih. Terima kasih Pak Tama. Ya, Salam sip, untuk Bu Grace Pak Tama. Ya, Pak Ciharji. Sip, saya Salam untuk sampaikan. Bu Grace. Sip. Ya. Pak Tama, terima kasih Bang Vincent. Jangan lupa di accept saya di Sama-sama. Facebook. Pak Tama udah saya Pak invite Ince. di Facebook. Bapak, kami tunggu KKR di Samosir. Semoga ada kesempatan, Pak. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung ya. Terima kasih Mardi. Ya, Dan berkati Terima ya. kasih Bang. Ya. Tuhan Terima memberkati. kasih semua. Tuhan Kalau berkati. ke Jakarta Baik, kabarin ya. deh Cerji. Kalau ke Jakarta kabarin deh Cerji. Iya, akhir bulan ini kebetulan akan mutasi ke Jakarta lah. Nanti aku kabarin nanti kalau bisa. Mantap, Iya, mantap. iya. Oke ya. Kasih lah. Keren Bang Ci di Jakarta. Iya.
Sampai Siap, ketemu siap deh. lagi. Nanti kita ketemuan ya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, ya. makasih semua ya. Iya. Memberkati. Terima kasih Bang Vincent, Bang Charji. Sama-sama. Sama-sama. Ya, selamat malam ya. Teman-teman tim yang pelaksana kalau bisa sebentar untuk apa ya, apresiasi atau doa bersama lah. Iya benar. Yang mau tinggal ya, yang tim seminar dan teman-teman yang lain kalau mau tinggal silahkan. Ya udah sini, ya udah. Kita Ya, untuk tim apresiasi semuanya. sama berdoa bersama.